Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bang TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan mereview kembali salah satu QLED TV terbaru di tahun 2023 sebenarnya ya, karena belum ada updatean tahun ini. Dari QLED TV Samsung di tipe 50Q 60 CAK ya, jadi ini merupakan seri C dari Samsung berukuran 50 inch dengan teknologi QLED TV. Di sini juga seperti biasa kita akan mereview mulai dari segi tampilan dan apa saja sih yang menjadi keunggulan dari QLED TV Samsung ini, dan terakhir nanti kita akan spill juga tampilan kualitas gambarnya. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya teman-teman ya, dengan cara klik like, subscribe, dan di share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Oke, jadi ini dia ya tampilan TV dari Samsung dengan ukuran 50 inch yang sudah support dengan teknologi Quantum Dot LED. Dari segi resolusi, TV ini sudah menggunakan resolusi 4K dilengkapi dengan refresh rate 50 Hz. Nah, selain itu dari kualitas layar dan gambarnya pun dia sudah support dengan HDR10+, dilengkapi dengan panel layar dengan teknologi QLED dan soft panel. Kita bisa lihat juga kontrasnya juga. Kontras dan brightness-nya juga lumayan banget ya. Dari segi kualitas gambar, brightness, dan lain-lainnya pun juga oke sekali. Selain itu, kalian sudah menggunakan teknologi QLED, tampilan warnanya pun jauh lebih hidup dibandingkan TV-TV yang belum menggunakan teknologi Quantum Dot ini. Nah, selain itu, ini dia ada fitur-fitur yang sudah dituliskan di sini, mulai dari Quantum HDR, dengan fitur Air Slim juga dan OTS Lite, serta untuk kualitas speakernya TV ini sudah support dengan Dolby Audio. Tapi belum Dolby Atmos ya, masih Dolby Audio saja. Di sini juga untuk tampilan TV, dia sudah menggunakan tampilan Air Slim, jadi tampilannya jauh lebih tipis dan menurut saya sih dari semua TV ini yang paling tipis ya, istilah teknologi memang dari Samsung. Ketebalan TV pun kalau kita lihat dari bagian samping dia tipis banget ya, tipis-tipis banget saya bilang ya, keren sekali. Penempatan juga tidak terlalu banyak menghabiskan space, dan framenya pun sudah full ya, jadi tidak ada istilahnya tidak ada tampilan frame lagi yang menonjol di bagian sisi TV-nya, baik dari sisi atas, sisi kiri, dan sisi kanannya sudah full dengan layar. Jadi kalian memang real dapat 50 inch ya, tanpa pembatas frame lagi di bagian pinggiran TV-nya. Oke, dan untuk tampilan kakinya di seri QLED Q60C ini dia menggunakan model plate seperti ini. Jadi terdapat kayak gini ya di bagian bawahnya, tersambung ya kayak ini, bisa dilepas juga ya. Nah ini kita bisa lihat bentukannya dari bagian bawah, kita bisa lihat menggunakan tampilan seperti ini, dan saya rasa ini kokoh banget ya. Dan kalau boleh saran, ketika kalian membeli TV ini jangan di bracket ya, kecuali tempat kalian tidak memungkinkan. Karena mubazir ya, kaki yang keren ini kalian hilangkan demi bracket. Oke, dan tampilan bawahnya pun kurang lebih seperti ini. Saya coba cek untuk port ininya ya, apa namanya itu, tombol on off pun juga sudah ada di bagian sudut kanan ya, di label Samsungnya ini. Jadi kalian bisa mematikan TV ini dengan manual maupun menggunakan remote. Oke, itu dia. Dan untuk TV ini juga terdapat pelindung layar ya, yang mungkin bisa kalian lepaskan ketika kalian sudah membeli TV ini. Ada tempered glass lah istilahnya, plastik di TV-nya. Oke, itu untuk tampilan depannya. Sekarang kita coba cek untuk tampilan belakang dari TV-nya. Nah, untuk tampilan belakang dari TV ini kurang lebih seperti ini. Bahannya itu dia menggunakan plastik yang cukup gini ya, solid juga dan lumayan tebal. Tampilan TV-nya keren banget ya kalau kita lihat dari sampingnya. Tipis sekali ya. Oke, itu dia. Dan untuk kabel powernya di sini kita bisa lihat dia sudah menggunakan plug and play, serta untuk kelengkapan lainnya di sini kita bisa lihat ya. Nah ini, nah dari jauh aja ya. Yang pertama itu mungkin ada USB 2 port, ada HDMI kurang lebih 3, HDMI-nya serasa 4 ya. HDMI-nya 3, USB-nya 2. Itu di bagian sini juga ada HDMI lagi 1. Di bawah HDMI itu dia ada optikal juga ya itu. Dan ada kabel RCA yang putih, kuning, dan merah. Ada kabel antena juga yang sudah support TV ini dengan digital TV ya. Jadi kalian tidak perlu membelikan set-top box lagi. Nah selain itu untuk konsumsi listrik dari TV ini kurang lebih di kisaran 130 watt.
Jadi jauh lebih hemat ya karena sudah menggunakan LED TV dengan teknologi QLED-nya. Oke, itu tampilan TV-nya dari depan dan belakang. Sekarang kita lanjut ke tampilan menu dari TV-nya. Oke, sebelum kita masuk ke tampilan TV-nya, kita review untuk remote-nya dulu. Di sini dia sudah menggunakan smart remote dengan teknologi solar dan bisa di-charge juga ya. Nah, ini menggunakan USB Type-C, serta di bagian remote-nya juga lebih simple banget. Yang pertama itu ada tombol voice, ada settingan, ada kursor naik turun dan enter, ada back, ada home, dan ada 4 aplikasi di sini yang bisa kalian gunakan. Mulai dari browser, Prime Video, ada Disney Plus, Hotstar, serta Netflix. Bawanya juga gampang banget karena remote-nya lumayan kecil dan sangat simple sekali. Oke, ini remote-nya. Sekarang kita lanjut ke tampilan menu dari TV-nya. Nah, oke, untuk tampilan menu Smart TV dari Samsung ini kurang lebih seperti ini ya, dengan teknologi Smart TV serta OS-nya sudah menggunakan Tizen, memang milik dari Samsung. Di sini kita bisa lihat tampilan settingannya sangat-sangat simple, tidak terlalu banyak aplikasi ya. Dan di sini juga ada pencarian, ada ambient, ada media yang bisa kalian cek di sini. Dan kalian bisa menambahkan banyak aplikasi di sini di bagian aplikasi apps-nya ini ya. Nah, di sini juga ada beberapa aplikasi sementara yang bisa kalian lihat di sini, seperti Netflix, Apple TV, YouTube, dan Prime Video. Di sini juga ada video-video yang akan direkomendasikan. Nah, setahu saya ini TV ini belum dikoneksikan ke akun Gmail, makanya dia masih terkunci seperti ini ya untuk aplikasinya. Jadi saya sekedar review aja sih istilahnya ya. Di sini juga ada SmartThings, ada TV, pengalaman konten, kamera, dan lain-lain. Workspace juga sudah ada, dan di sini juga ada konfigurasi remote. Komplit sekali ya, ada coba cek untuk bagian settingannya pun saya rasa juga sama. Yang pertama itu ada multi view, ada speaker TV, ada untuk settingan timer, ada dinamis untuk kualitas mode gambarnya, konfigurasi gambar, Bluetooth, WiFi, dan komplit banget sini ya, kita bisa lihat sangat lengkap settingannya. Settingan internet pun juga sudah ada, kalian bisa gunakan hotspot maupun jaringan WiFi kalian di rumah ya. Nah, untuk koneksi Bluetooth pun juga kalian bisa gunakan untuk keyboard, mouse, dan lain-lain. Di speaker pun juga bisa kalian koneksikan langsung dengan Bluetooth. Nah, untuk speaker ada beberapa opsi ya, bisa kalian gunakan optical, HDMI ARC, ataupun Bluetooth. Jadi kurang lebih ada 3 opsi. Oke, itu dia untuk sistem aplikasi dan OS-nya. Sekarang kita lanjut ke tahap terakhir, yaitu pengetesan kualitas gambar dari TV Samsung ini. Sip, langsung saja kita mulai. Nah, oke, jadi langsung saja ya kita tes untuk kualitas gambar dari TV QLED Samsung di seri 50Q60C ini. Di sini kita bisa lihat kualitas warnanya sebagus apa, dan nanti kalau kalian mungkin mau komen, kalian bisa langsung penuhin di kolom komentar di bawah. Bisa lihat ya, ini dia tampilan warnanya. Pas ya warnanya ya. 799.000. Saya ulangi lagi, di kisaran harga 9.799.000. Nah, untuk kalian yang ingin mungkin check out melalui Tokopedia maupun Shopee, saya sudah taruh linknya di bawah ya. Nanti kalian bisa langsung beli di sana. Oke, jadi kurang lebih itu saja sih untuk review kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share. Hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.